Halo Teknolovers, kemampuan pasukan elit TNI tak perlu diragukan lagi. Ketangguhan mereka telah diakui dunia militer internasional. Sejumlah tentara asing dibuat kagum akan kehebatan tentara Indonesia. Maka tidak heran jika Indonesia menjadi salah satu negara yang punya pasukan elit disegani dunia. Namun tahu nggak sih, kalau pasukan elit Indonesia sebenarnya terbagi jadi beberapa kelompok, berasal dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Nah, harus banget nih kalian mengetahui 9 pasukan elit TNI yang sangat mematikan. Tonton terus ya videonya. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan bel notifikasi channel ini dulu yuk. Update terus informasi menarik dari teknologi populer. Kopaska. Sebagai negara kepulauan, Indonesia harus punya banyak pasukan untuk menjaga pertahanan wilayah laut. TNI Angkatan Laut membentuk Komando Pasukan Katak atau Kopaska. Ketangguhan dan kemampuan pasukan elit ini disegani oleh negara-negara asing. Kopaska dijuluki sebagai hantu laut oleh masyarakat karena kemampuan berenang dari tengah laut hingga pinggir pantai tanpa bantuan oksigen. Inilah salah satu latihan paling mematikan bagi anggota Kopaska. Pasukan elit ini dididik secara khusus selama 6 bulan dan harus mampu menguasai teknik bawah laut, mulai dari menyelam, menjinakkan ranjau, penyelamatan laut dalam, hingga penyerbuan dalam laut. Denjaka. Nah, ini dia pasukan elit TNI Angkatan Laut. Datasemen Jalamangkara atau disingkat Denjaka ialah datasemen yang dikhususkan untuk satuan anti-teror yang beroperasi di aspek laut. Seluruh anggota yang tergabung harus menyelesaikan pendidikan yang disebut PTAL atau Penanggulangan Teror Aspek Laut selama 6 bulan. Dari ratusan prajurit yang ikut pendidikan ini, kemungkinan sekitar 50 personel saja yang terpilih menjadi anggota Denjaka. Hal tersebut karena pelatihannya yang sangat berat. Dari semua latihan yang pernah dijalani, latihan yang dilakukan di Banyuwangi merupakan yang paling berat, di mana setiap prajurit diikat kaki dan tangannya dan dibuang ke dalam laut. Mereka diminta bertahan hidup dan meloloskan diri. Mereka bahkan tidak dibolehkan membawa bekal apapun, termasuk minum saat berlatih di dalam hutan. Selama 3 hari 3 malam, para prajurit tidur di tengah hutan rimba. Dan setelah lulus, barulah mereka bisa mendapatkan baret ungu. Saking hebatnya tuh, satu anggota Denjaka bisa disetarakan dengan 120 prajurit. Wih, sangar bener ya. Yontai VIP. Masih dari aspek laut, Batalion Intai Amfibi atau Yontai VIP adalah satuan elit Korps Marinir yang beroperasi sebagai pasukan pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Sama seperti Denjaka, anggota Yontai VIP juga diseleksi ketat untuk memenuhi persyaratan berupa mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun. Karena akan menjaga pertahanan marinir, salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi, ya apalagi kalau bukan berenang. Tapi bukan berenang biasa ya, tangan dan kaki mereka harus terikat, lalu berenang sejauh 3 km. Nah, nantinya mereka yang akan diseleksi lagi sebagai prajurit terbaik untuk masuk dalam pasukan elit TNI Angkatan Laut, yaitu Denjaka. Tontaipur. Peleton Intai Tempur atau Tontaipur adalah pasukan berkualifikasi intelijen tempur Kostra. Kualifikasi yang diberikan cukup tinggi untuk bisa jadi pasukan siluman andalan Kostra, sehingga hanya 500 prajurit saja yang bisa lulus. Sesuai namanya, Tontaipur dilatih untuk bisa menguasai kemampuan darat, laut, serta udara. Latihan tersebut tentu saja untuk menguji kemampuan personil agar efektif di medan tempur. Seluruh latihan dilakukan di markas-markas pasukan elit yang dimiliki TNI. Kopassus. Kalian pasti familiar kan dengan nama pasukan elit ini? Komando Pasukan Khusus atau Kopassus merupakan bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Pasukan ini memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat,
pengintaian, dan anti-teror. Di sepanjang perjalanan sejarah yang diukir Kopassus, tercatat mereka berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas berat. Nah, beberapa operasi yang pernah dilakukan oleh Kopassus antara lain Operasi Trikora, Operasi Dwikora, penumpasan G30 SPKI hingga Pepera di Irian Barat. Masih banyak lagi operasi berat lainnya yang sudah ditangani Kopassus. Meskipun dikenal luas di kancah internasional, bahkan sering melakukan pelatihan khusus bersama negara lain. Namun, ada banyak kegiatan mereka yang dirahasiakan, karena misi dan tugas operasi yang mereka jalankan pun bersifat rahasia. Sat 81 Gultor. Satuan 81 Kopassus atau dulunya lebih dikenal sebagai Sat 81 Gultor adalah satuan di Kopassus yang setingkat dengan grup dan merupakan prajurit terbaik dari seluruh prajurit TNI. Menjadi prajurit terbaik, maka kekuatan dari satuan ini tidak dipublikasikan secara umum. Tidak seperti satuan lainnya yang kegiatannya diekspos hingga bisa diketahui publik. Satuan ini justru merahasiakan jumlah personil mereka maupun jenis persenjataan apa yang mereka miliki. Nah, kabarnya istilah Gultor dari satuan ini dihilangkan karena kualifikasi yang dimiliki prajurit lebih dari penanggulangan teror. Artinya, tugas mereka lebih berat lagi. Yup, Satuan 81 bahkan jadi ujung tombak pertahanan dan keamanan Republik Indonesia. Batalion Raider. Batalion Raider adalah salah satu batalion pasukan elit infanteri Tentara Nasional Indonesia. Sebagai kekuatan penindak, kekuatan pasukan ini diklaim satu batalion Raider setara 3 kali lipat kekuatan satu batalion infanteri unit biasa di TNI Angkatan Darat. Nah, setiap batalion Raider terdiri atas 747 personil. Mereka telah dibekali pendidikan dan latihan khusus selama 6 bulan untuk perang modern, anti-gerilya, dan perang berlarut. Pelatihan tersebut agar pasukan mampu melakukan penyergapan seperti terjun dari helikopter. Sat Bravo 90. Satuan Bravo 90 bertugas melaksanakan operasi intelijen, melumpuhkan alutsista atau instalasi musuh dalam mendukung operasi udara dan penindakan teror bajak udara, serta operasi lain sesuai kebijakan Panglima TNI. Bravo 90 melengkapi personilnya dengan beragam kualifikasi khusus tempur lanjut. Pasukan Bravo diseleksi dari anggota Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara yang telah menyelesaikan pendidikan terjun dan komando. Hanya mereka yang lulusan terbaik bisa bergabung dalam satuan ini. Paskas. Untuk pertahanan udara, ada Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara atau Paskas. Pasukan khusus TNI Angkatan Udara ini disebut Baret Jingga. Setiap prajuritnya wajib memiliki kualifikasi para komando untuk dapat melaksanakan tugas secara profesional. Lalu ada tambahan kemampuan khusus sesuai spesialisasinya. Nah, Paskas sendiri mampu bertempur di hutan, gunung, rawa, hingga laut. Selain itu, Paskas memiliki kemampuan dalam menangani pembajakan udara, serta pembebasan sandera di dalam pesawat, pembebasan sandera di bus yang melaju kencang, kereta api hingga gedung perkantoran. Mereka diterjunkan untuk bisa menyusup ke wilayah musuh dan mengumpulkan data intelijen. Setelah mengetahui pelatihan berat pasukan elit TNI, tak heran ya kalau tugas mereka sangatlah berisiko, sampai bisa merengkuh nyawa lo itu. Nah, kamu sendiri pernah punya keinginan gak nih bisa jadi bagian dari pasukan elit tadi? Kalau iya, pengennya gabung dengan satuan apa? Komen di bawah ya. Sekalian klik like dan share video ini. Thank you for watching, Technolovers.